warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 4E mata kuliah Geometri Analitik. Dosen pengampu Bapak David Pratama SPD MSIP. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya Ain Fadilah Mutmainah dengan NPM 241063105006. Saya Asofa Putri Akhlasa dengan NPM 24106310500115. Saya Putri Feria dengan NPM 24106310500123. Saya Zara Arsadanirom dengan NPM 241063105059. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil eksplorasi kami terkait permasalahan geometri analitik, yaitu menentukan persamaan garis-garis yang membentuk sebuah persegi, di mana salah satu sisinya terletak pada garis Y sama dengan 2X plus 5, serta diberikan satu titik sudut yaitu 1,2. Dalam pembahasan ini, kami menggunakan pendekatan analitis dengan memanfaatkan konsep gradien garis, garis tegak lurus, garis sejajar, serta jarak titik ke garis. Melalui langkah-langkah tersebut, kami tidak hanya menentukan persamaan garis, tetapi juga menganalisis apakah bangun persegi yang terbentuk bersifat tunggal atau memiliki lebih dari satu kemungkinan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan proses penyelesaian secara bertahap. Langkah pertama, menentukan posisi titik 1,2 terhadap garis Y sama dengan 2X plus 5 dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 1 ke dalam persamaan garis, maka diperoleh Y sama dengan 2X plus 5. Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan 1, yaitu Y sama dengan 2 dikali 1 ditambah 5. Maka hasilnya Y sama dengan 7. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jika nilai X sama dengan 1, maka nilai Y pada garis adalah 7. Sehingga titik yang terletak pada garis Y sama dengan 2X plus 5 adalah 1,7, bukan 1,2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa titik 1,2 memang tidak terletak pada garis Y sama dengan 2X plus 5. Hal ini menunjukkan bahwa titik tersebut merupakan titik sudut persegi yang berada di luar sisi yang diketahui. Untuk memperkuat hasil analisis secara geometris, dilakukan visualisasi menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Terlihat bahwa pada garis Y sama dengan 2X plus 5 adalah seperti ini. Kemudian, ketika kita tambahkan titik 1,2, terlihat seperti gambar di samping, terlihat bahwa titik 1,2 tidak berada pada garis Y sama dengan 2X plus 5, melainkan berada di luar garis tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan sebelumnya. Karena salah satu sisi persegi terletak pada garis Y sama dengan 2X plus 5, maka terlebih dahulu ditentukan gradien garis tersebut. Gradien atau dapat disimbolkan sebagai M adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis lurus yang secara langsung merepresentasikan koefisien X. Saat persamaan garis dinyatakan dalam bentuk eksplisit, Y sama dengan MX plus C. Nah, dari persamaan garis Y sama dengan 2X plus 5, maka diperoleh gradien M1 sama dengan 2. Karena ini adalah gradien pada garis pertama, maka disimbolkan M1 sama dengan 2. Dalam bangun persegi, setiap dua sisi yang berdekatan saling tegak lurus. Oleh karena itu, pada konsep geometri analitik, dua garis dikatakan saling tegak lurus apabila memenuhi hubungan M2 sama dengan negatif 1 per M1. Dengan demikian, gradien garis yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan 2X plus 5 adalah M2 sama dengan negatif 1 per 2.
Selanjutnya, ditentukan persamaan garis yang melalui titik 1,2 dengan gradien negatif 1/2. Dengan menggunakan persamaan garis melalui satu titik yang diketahui dan gradien yang diketahui, maka diperoleh Y negatif Y1 sama dengan M dikali X negatif X1. Lalu kita substitusikan nilai Y1, nilai gradien, dan juga nilai X1 ke dalam persamaan tadi. Maka diperoleh Y negatif 2 sama dengan negatif 1/2 dikali X negatif 1. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan 2, yaitu menghasilkan 2Y negatif 4 sama dengan negatif 1 dikali X negatif 1. Lalu kita kalikan negatif 1 ke dalam X negatif 1. Maka menghasilkan 2Y negatif 4 sama dengan min X plus 1. Lalu kedua ruas kita tambahkan dengan 4, maka menghasilkan 2Y sama dengan negatif 1 plus 1 plus 4. Lalu menghasilkan 2Y sama dengan negatif X plus 5. Kita ubah bentuknya menjadi X plus 2Y negatif 5 sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh salah satu persamaan garis yang merupakan sisi persegi yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan 2X plus 5, yaitu X plus 2Y negatif 5 sama dengan 0. Untuk memverifikasi hasil yang telah diperoleh tadi, dilakukan visualisasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Berdasarkan hasil visualisasi, garis Y sama dengan 2X plus 5 dengan titik A 1,2 seperti gambar di samping, lalu dibuat garis yang tegak lurus melalui titik A dengan garis Y sama dengan 2X plus 5, yaitu diperoleh garis X plus 2Y negatif 5 sama dengan 0. Dapat dilihat melalui gambar di samping. Maka dapat dilihat melalui titik 1,2 garis X plus 2Y negatif 5 sama dengan 0 dan tampak tegak lurus terhadap garis Y sama dengan 2X plus 5. Hal ini memperkuat hasil perhitungan yang telah dilakukan secara analitis sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu menentukan titik potong pada garis Y sama dengan 2X plus 5 dengan X plus 2Y negatif 5 sama dengan 0. Dengan menggunakan metode substitusi. Caranya, substitusikan nilai Y sama dengan 2X plus 5 tersebut ke dalam persamaan X plus 2Y negatif 5 sama dengan 0. Maka diperoleh X plus 2 dikali 2X plus 5 negatif 5 sama dengan 0. Lalu kalikan 2 dengan 2X dan 2 dikali dengan 5. Maka menghasilkan X plus 4X plus 10 negatif 5 sama dengan 0. X ditambah 4X sama dengan 5X dan 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Maka hasilnya 5X plus 5 sama dengan 0. Lalu tambahkan kedua ruas dengan negatif 5, maka menghasilkan 5X sama dengan negatif 5. Kemudian bagi kedua ruas dengan 5, maka menjadi X sama dengan negatif 5 per 5. Lalu hasilnya X sama dengan negatif 1. Setelah mendapatkan X sama dengan negatif 1, maka substitusikan X sama dengan negatif 1 tersebut ke dalam persamaan Y sama dengan 2X plus 5. Maka diperoleh Y sama dengan 2X plus 5 menjadi Y sama dengan 2 dikali negatif 1 ditambah 5. Maka hasilnya menjadi Y sama dengan negatif 2 ditambah 5. Lalu hasilnya Y sama dengan 3. Jadi, titik potong pada garis Y sama dengan 2X plus 5 dengan X plus 2Y negatif 5 sama dengan 0, yaitu titik negatif 1,3 atau kita beri nama titik B. Untuk memverifikasi hasil yang diperoleh, dilakukan visualisasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Ini hasil dari yang sudah diperoleh sebelumnya.
Kemudian dicari titik potong dari garis Y sama dengan 2X plus 5 dengan X plus 2Y negatif 5 sama dengan 0. Lalu didapatkan titik B, yaitu negatif 1,3. Berdasarkan hasil pada GeoGebra ini, terbukti bahwa titik potong pada garis Y sama dengan 2X plus 5 dengan garis X plus 2Y negatif 5 sama dengan 0 itu berada di titik negatif 1,3. Hal ini memperkuat hasil perhitungan yang telah dilakukan secara analisis sebelumnya. Langkah selanjutnya mencari panjang sisi persegi berdasarkan posisi titik A 1,2. Selanjutnya dapat ditentukan panjang sisi persegi dengan menggunakan konsep jarak titik ke garis. Persamaan garis diubah ke bentuk umum 2x min y plus 5 sama dengan 0. Rumus jarak titik ke garis adalah D sama dengan AX1 plus BY1 plus C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat, dengan A sama dengan 2, B sama dengan min 1, dan C sama dengan 5. Maka akan diperoleh D sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1 dikali 2 ditambah 5 dibagi akar 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan 5 per akar 5. Maka panjang D sama dengan akar 5. Nah, untuk memperkuat hasil perhitungan jarak, dilakukan visualisasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Dari visualisasi di samping menunjukkan dua garis yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu garis Y sama dengan 2X plus 5 dan juga garis yang tegak lurus yaitu min X min 2Y sama dengan min 5. Nah, kemudian ada titik A yaitu 1,2 dan titik B min 1,3. Dengan menggambarkan garis Y sama dengan 2X plus 5 dan titik A 1,2 serta menarik garis tegak lurus dari titik tersebut ke garis, diperoleh panjang ruas garis yang sama dengan akar 5 atau 2,2, atau dapat juga disebut dengan jarak antara titik A 1,2 ke titik B min 1,3. Hal ini memperkuat hasil perhitungan jarak yang telah diperoleh secara analitis. Selanjutnya, menentukan garis sejajar melalui titik A. Nah, selain menentukan garis yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan 2X plus 5, perlu juga diperhatikan bahwa bangun persegi itu terdapat pasangan sisi yang saling sejajar. Berdasarkan hasil sebelumnya, telah diperoleh garis X plus 2Y min 5 sama dengan 0 yang melalui titik A 1,2 dan tegak lurus terhadap garis Y sama dengan 2X plus 5. Oleh karena itu, sisi lain yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 5 harus memiliki gradien yang sama, yaitu 2. Sehingga persamaan dapat dicari melalui titik A 1,2 dengan gradien 2 dan persamaan umumnya yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kemudian kita substitusikan di mana Y min 2 sama dengan 2 X min 1, Y min 2 sama dengan 2 X min 2, kemudian Y sama dengan 2 X min 2 plus 2, dan Y sama dengan 2X. Berdasarkan hasil visualisasi menggunakan GeoGebra di samping, terlihat bahwa garis Y sama dengan 2X plus 5, yaitu garis yang berwarna merah, dan juga garis Y sama dengan 2X, garis yang berwarna biru, itu memiliki gradien yang sama, yaitu 2, sehingga keduanya itu sejajar. Titik A 1,2 terletak pada garis Y sama dengan 2X, sedangkan garis Y sama dengan 2X plus 5 tidak melalui titik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa garis Y sama dengan 2X merupakan garis sejajar yang melalui titik A. Selain itu, garis X plus 2Y min 5 sama dengan 0 atau garis yang berwarna hitam itu tampak tegak lurus terhadap kedua garis tersebut dan melalui titik A 1,2. Nah, titik perpotongan antara garis Y sama
sama dengan 2x plus 5 dan juga garis min x min y sama dengan min 5 adalah titik B yaitu min 1,3 yang sebelumnya telah diperoleh secara analitis. Nah, dari visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu garis-garis dengan gradien yang sama membentuk pasangan yang sejajar. Kemudian yang kedua, garis dengan gradien berlawanan membentuk sudut tegak lurus. Yang terakhir, posisi garis sejajar perlu disesuaikan. Nah, agar jaraknya itu sesuai dengan panjang sisi persegi. Dengan demikian, visualisasi GeoGebra di samping memperkuat bahwa tidak semua garis sejajar langsung membentuk persegi, melainkan harus memenuhi syarat jarak tertentu agar terbentuk bangun persegi yang sesuai. Langkah selanjutnya yaitu menentukan persamaan garis untuk melengkapi persegi. Sebelumnya pada langkah 2 sudah ditentukan garis yang tegak lurus yaitu X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Selain itu, pada langkah 4 sudah ditentukan juga panjang sisi persegi adalah akar 5. Dari yang sudah diketahui tersebut, kita akan menentukan garis yang sejajar dengan X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Untuk menentukan permasalahan ini, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan gradien dari garis yang sudah diketahui. Garis yang sudah diketahui yaitu garis X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Agar lebih mudah menentukan gradiennya, persamaan tersebut diubah ke dalam bentuk eksplisit yaitu Y sama dengan MX plus C. Dengan memindahkan suku-suku yang ada, diperoleh Y sama dengan min 1 per 2X plus 5 per 2. Dari bentuk ini, dapat diketahui bahwa gradien garis tersebut adalah min 1 per 2. Karena garis yang dicari sejajar, maka gradien garis yang dicari juga M sama dengan min 1 per 2. Oleh karena itu, bentuk umum garis sejajar dapat dituliskan sebagai Y sama dengan 1 per 2X plus C. Atau dalam bentuk umum dapat dituliskan dengan X min 2Y min 2C sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai konstanta C. Untuk mencari nilai ini, digunakan konsep jarak antara dua garis sejajar. Diketahui sebelumnya bahwa jarak antara kedua garis tersebut merupakan panjang sisi persegi, yaitu akar 5. Untuk menghitung jarak antara dua garis sejajar, digunakan rumus jarak sama dengan C1 dikurangi C2 per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Diketahui sebelumnya bahwa jarak antara kedua garis tersebut merupakan panjang sisi persegi, yaitu akar 5. Garis pertama memiliki persamaan X plus 2Y min 5 sama dengan 0, sehingga nilai C1 sama dengan min 5. Sedangkan garis kedua dapat dituliskan dalam bentuk X plus 2Y min 2C sama dengan 0, sehingga C2 sama dengan min 2C. Kemudian kedua nilai tersebut disubstitusikan ke dalam rumus jarak. Akar 5 sama dengan min 5 dikurangi min 2C per akar 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Selanjutnya, penyebut disederhanakan menjadi akar 5. Kemudian disederhanakan dikali akar 5 untuk kedua ruas. Maka diperoleh 5 sama dengan 5 ditambah 2C. Dari hasil perhitungan, persamaan tersebut merupakan bentuk nilai mutlak, sehingga perlu diuraikan menjadi dua kemungkinan. Oleh karena itu, jika mutlak A sama dengan B, dengan B lebih besar sama dengan 0, maka berlaku dua kemungkinan, yaitu A sama dengan B atau A sama dengan min B. Berdasarkan konsep tersebut, persamaan di atas dapat diuraikan menjadi min 5 ditambah 2C sama dengan 5, dan min 5 ditambah 2C sama dengan min 5.
Dari persamaan ini diperoleh min 5 ditambah 2C sama dengan 5, 2C sama dengan 5 ditambah 5, 2C sama dengan 10, C sama dengan 10 per 2, C sama dengan 5. Setelah nilai C diperoleh, langkah terakhir adalah mensubstitusikan kembali ke dalam persamaan garis sejajar, yang dimana persamaan tersebut Y sama dengan min 1 per 2X ditambah C, substitusikan C sama dengan 5, menjadi Y sama dengan 1 per 2X ditambah 5. Persamaan ini juga dapat dituliskan dalam bentuk umum sebagai X plus 2Y min 10 sama dengan 0. Dengan demikian, diperoleh persamaan garis sejajar yang membentuk sisi persegi dengan panjang akar 5 adalah X plus 2Y min 10 sama dengan 0. Pada visualisasi ini merupakan hasil dari langkah sebelumnya. Langkah selanjutnya memasukkan persamaan X plus 2Y min 10 sama dengan 0, sehingga dapat dilihat bahwa garis tersebut sejajar dengan garis X plus 2Y min 5 sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X plus 5 dan membentuk persegi. Selain itu, jarak antara kedua garis tersebut sesuai dengan panjang sisi persegi, yaitu akar 5. Selanjutnya, kita akan menentukan titik potong garis utama dengan masing-masing garis perbandingan tersebut. Pertama, untuk mencari titik potong X plus 2Y min 10 sama dengan 0 dengan garis Y sama dengan 2X, dilakukan substitusi nilai Y sama dengan 2X ke dalam persamaan X plus 2Y min 10 sama dengan 0. Menjadi X plus 2 dikali 2X min 10 sama dengan 0, X plus 4X min 10 sama dengan 0, 5X min 10 sama dengan 0, 5X sama dengan 10, X sama dengan 2. Nilai X sama dengan 2 kemudian disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2 dikali 2, Y sama dengan 4. Maka, titik potong antara garis Y sama dengan 2X dan X plus 2Y min 10 sama dengan 0 adalah 2,4. Untuk memperjelas hasil yang telah diperoleh selanjutnya, kita dapat menampilkan ketiga garis tersebut pada GeoGebra. Melalui tampilan grafik, perhatian difokuskan pada titik-titik perpotongan antar garis, sehingga terlihat secara jelas bahwa garis X plus 2Y min 10 sama dengan 0 berpotongan dengan garis Y sama dengan 2X di titik 2,4. Dengan visualisasi ini, titik-titik potong yang telah dihitung sebelumnya dapat diamati secara langsung pada grafik, sehingga memperkuat kebenaran hasil dari perhitungan. Selanjutnya, untuk menentukan titik potong kedua antara garis X plus 2Y min 10 sama dengan 0 dengan garis Y sama dengan 2X plus 5, dilakukan substitusi Y sama dengan 2X plus 5 ke dalam persamaan X plus 2Y min 10 sama dengan 0, menjadi X plus 2 dikali 2X plus 5 min 10 sama dengan 0, X plus 4X plus 10 min 10 sama dengan 0, 5X sama dengan 0, X sama dengan 0. Nilai ini kemudian disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan 2X plus 5, menjadi Y sama dengan 2 dikali 0 plus 5, Y sama dengan 5. Maka, titik potong antara garis Y sama dengan 2X plus 5 dan X plus 2Y min 10 sama dengan 0 adalah 0,5. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa garis X plus 2Y min 10 sama dengan 0 memotong garis Y sama dengan 2X di titik 2,4 dan memotong garis Y sama dengan 2X plus 5 di titik 0,5. Untuk memperjelas hasil yang telah diperoleh, selanjutnya
kita akan membuktikannya pada aplikasi GeoGebra. Melalui tampilan grafik, perhatian difokuskan pada titik-titik perpotongan antar garis, sehingga terlihat secara jelas bahwa garis X plus 2Y min 10 sama dengan 0 berpotongan dengan garis Y sama dengan 2X plus 5 di titik 0,5. Dengan visualisasi ini, titik-titik potong yang telah dihitung sebelumnya dapat diamati secara langsung pada grafik sehingga memperkuat kebenaran hasil perhitungan. Selanjutnya, kita akan membuktikan kemungkinan 2. Min 5 plus 2C sama dengan min 5. Di langkah sebelumnya, kita sudah berhasil menentukan satu persamaan garis yang sejajar dengan garis X plus 2Y min 5 sama dengan 0 yang letaknya di atas garis tersebut dan sudah membentuk persegi yang utuh. Selanjutnya, untuk kemungkinan kedua, digunakan hasil dari persamaan min 5 plus 2C sama dengan min 5. Dengan menyelesaikan persamaan tersebut, diperoleh min 5 plus 2C sama dengan min 5, 2C sama dengan min 5 plus 5, 2C sama dengan 0, C sama dengan 0. Dengan demikian, persamaan garis jajar yang kedua didapat dengan mensubstitusikan nilai C dalam bentuk umum adalah Y sama dengan min 1 per 2X plus C, Y sama dengan min 1 per 2X plus 0, Y sama dengan min 1 per 2X. Persamaan ini juga dapat dituliskan dalam bentuk umum sebagai X plus 2Y sama dengan 0. Garis ini memiliki gradien yang sama dengan garis X plus 2Y min 10 sama dengan 0, sehingga keduanya sejajar. Selain itu, jarak antara kedua garis tersebut tetap memenuhi panjang sisi persegi, yaitu akar 5. Sehingga garis ini merupakan sisi lain dari persegi yang mungkin terbentuk. Untuk memperkuat hasil yang diperoleh, dilakukan visualisasi menggunakan aplikasi GeoGebra dengan menggambarkan garis X plus 2Y min 10 sama dengan 0 dan garis jajar kemungkinan kedua yaitu X plus 2Y sama dengan 0 beserta garis-garis lainnya yang membentuk persegi. Berdasarkan hasil visualisasi, terlihat bahwa garis X plus 2Y min 10 sama dengan 0 sejajar dengan garis X plus 2Y sama dengan 0. Karena keduanya memiliki gradien yang sama, selain itu, posisi garis X plus 2Y sama dengan 0 berada di sisi berlawanan di bawah terhadap garis X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Jarak antara kedua garis tersebut tampak sama dengan panjang sisi persegi, yaitu akar 5, yang ditunjukkan melalui konstruksi garis tegak lurus pada GeoGebra. Hal ini menunjukkan bahwa garis tersebut memenuhi syarat sebagai sisi sejajar dari bangun persegi. Setelah kita menentukan persamaan garis jajar kemungkinan kedua, langkah penting berikutnya adalah menentukan titik potong antara sisi sejajar dan sisi tegak lurus, yaitu dengan cara mensubstitusikan garis Y sama dengan 2X plus 5 ke persamaan X plus 2Y sama dengan 0. Maka diperoleh X plus 2Y sama dengan 0. X plus 2 Y disubstitusikan jadi 2X plus 5, jadi 2 kali 2X plus 5 sama dengan 0, X plus 4X plus 10 sama dengan 0, 5X sama dengan min 10, X sama dengan min 2. Substitusi X sama dengan negatif 2 ke persamaan garis Y sama dengan 2X plus 5 untuk mendapatkan Y sama dengan 2 substitusi X yaitu negatif 2, jadi 2 kali negatif 2 tambah 5, Y sama dengan min 4 plus 5, Y sama dengan 1. Sehingga koordinat titik potong antara garis X plus 2Y sama dengan 0 dengan Y sama dengan 2X plus 5 adalah titik C min 2,1. Untuk memperjelas hasil yang diperoleh, dilakukan visualisasi menggunakan aplikasi GeoGebra dengan menampilkan garis X plus 2Y sama dengan 0 dan garis Y sama dengan 2X plus 5. Berdasarkan hasil visualisasi, terlihat bahwa titik potong antara garis X plus Y sama dengan 0 dan garis Y sama dengan 2X plus 5 berada di titik C min 2,1. Titik ini tampak sebagai salah satu sudut persegi yang terbentuk pada kemungkinan kedua, sehingga memperkuat hasil perhitungan analitis yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah itu, kita cari titik potong lain, yaitu antara garis X plus 2Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 2X. Dengan cara mensubstitusikan garis Y sama dengan 2X ke persamaan garis X plus Y sama dengan 0, sehingga diperoleh X plus Y sama dengan 0. X plus 2
kali 2x sama dengan 0, x plus 4x sama dengan 0, 5x sama dengan 0, x sama dengan 0. Substitusi x sama dengan 0 ke persamaan garis y sama dengan 2x untuk mendapatkan y sama dengan 2 dikali 0, y sama dengan 0. Sehingga koordinat titik potong antara garis x plus 2y sama dengan 0 dengan y sama dengan 2x adalah titik D, yaitu 0,0. Untuk memperjelas hasil yang diperoleh, dilakukan visualisasi menggunakan aplikasi GeoGebra dengan menampilkan garis x plus y sama dengan 0 dan garis y sama dengan 2x. Berdasarkan hasil visualisasi, terlihat bahwa titik potong antara garis x plus y sama dengan 0 dan garis y sama dengan 2x berada di titik D 0,0. Titik ini tampak sebagai salah satu sudut persegi yang terbentuk pada kemungkinan kedua, sehingga memperkuat hasil perhitungan analitis yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis geometri analitik yang telah kami lakukan, diperoleh bahwa bangun persegi yang memenuhi kondisi soal tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki dua kemungkinan. Hal ini disebabkan karena garis yang sejajar dengan garis x plus 2y min 5 sama dengan 0 dapat terletak pada dua posisi yang berbeda, yaitu di atas atau di bawah garis tersebut. Secara matematis, hal ini diperoleh dari penyelesaian persamaan nilai mutlak min 5 plus 2c sama dengan 5 yang menghasilkan dua nilai konstanta, yaitu c sama dengan 5 dan c sama dengan 0. Dari kedua nilai tersebut diperoleh dua persamaan garis sejajar, yaitu y sama dengan min 1 per 2x plus 5 dan y sama dengan min 1 per 2x. Kedua garis tersebut memiliki gradien yang sama dan jarak yang sama terhadap garis semula, yaitu sebesar akar 5. Sehingga masing-masing dapat membentuk sisi persegi. Dengan demikian, dari satu garis dan satu titik yang diberikan dapat dibentuk dua bangun persegi yang berbeda posisi. Namun, keduanya tetap memenuhi sifat-sifat persegi, yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang, sudut-sudut, siku-siku, serta pasangan sisi yang sejajar dan tegak lurus. Kami berharap penjelasan yang telah kami sampaikan dapat membantu dalam memahami konsep geometri analitik, khususnya terkait hubungan antara garis sejajar, garis tegak lurus, dan jarak dalam pembentukan bangun datar. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian ini, sehingga kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum